program kita hari ini untuk berhalaqah, bermuhadarah, bermunaqasyah, bertaklim, membahas satu kajian ilmu syariah, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk kita amalkan. Amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini Pak RW nggak hadir? Nggak ada. Ya, salah satu yang mengusulkan materi ini Pak RW. Kemarin waktu ketemu di Pak Yanto, itu acara. Baik, kita bahas Bapak Ibu sekalian berbahagia tentang ada 3 istilah. Yang pertama, An-Nahar, Yaumun Nahar, tanggal 10 Zulhijjah itu tadi disebut Yaumun Nahar. Nahar, bukan nahar. Bukan nahar, kalau nahar siang, nahar. Dari kata wanhar, pakai H. Nahar itu artinya hari kurban. Sama dengan udhiyah. Udhiyah sumber katanya dari doha yudohi, berkurban. Orangnya disebut mudahi. Yang ketiga, sebutan kita sering 10 Zulhijjah itu dengan Hari Raya Haji ya Pak ya. Hari Raya Haji, karena ada 2 ibadah yang berakumulasi di hari-hari itu. Kalau haji tentu dari tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, hari Udhiyah tanggal 10, diawali tanggal 9-nya hari Arafah. Buat kita yang tidak berhaji, sangat disunahkan saum Yaum Arafah tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah, dan pada tanggal 10-nya berlaku ayat ini, surat Al-Kautsar. Diberi judul oleh Allah melalui malaikatnya pada saat terakhir Ramadan untuk ngecek. Nah, ini terakhir ngecek, turun sudah ayat semua. Ramadan terakhir bagi kehidupan seorang Nabi mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu hampir sebulan dalam riwayat terus mendatangi Rasulullah untuk ngecek Al-Quran. Diberitahu susunan dari A sampai Z-nya. Itu yang susunan sekarang itu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Gitu. Nah, diberi namalah setiap surat, bagian surat itu dengan nama-nama dari Allah. Ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, gitu ya Pak ya. Ada Ali Imran, ada An-Nisa, dan seterusnya sampai ada ini judulnya Al-Kautsar. Biasanya namanya diambil dari salah satu kata dalam surat itu. Nah, dalam surat ini, surat Al-Kautsar ini surat pendek, pasti di luar kepala ya Pak ya. Istilah luar kepala itu dihafal maksudnya ya Pak? Ada di luar kepala itu nggak hafal maksudnya. Istilah luar kepala itu hafal. Surat pendek ini masa nggak hafal? Alhamdulillah, surat yang kalau direnungkan ini jero banget Pak. Wah, jero itu namanya dalam. Ayatnya cuma 3. Tapi luar biasa. Coba kita lihat, kita masuk sekarang dari bacaannya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Beres. Alhamdulillah, satu ayat, satu surat itu sudah kita baca. Ini termasuk surat paling pendek dalam Al-Quran. Kita coba masuk ke terjemah katanya dulu. Inna, sesungguhnya kami,
a'ta telah memberikan, disambung dengan domirna kami, maka alif bingkangnya jadi iya asli dia, jadi dia sukunkan a'toy, jadinya a'toy. Kalau nggak nyambung na dia a'to yu'ti. Begitu disambungkan dengan domirna, maka alif bingkangnya dia menjadi huruf asli, huruf iya, a'toy. Nah, sambung dengan domir ka, jadi maf'ul bihi, engkau artinya. Telah memberikan oleh kami kepada engkau al-kautsara, nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak melimpah. Al-kautsara dalam sebuah riwayat tafsirnya artinya adalah telaga Kautsar di surga. Jadi di dunia dia nikmat yang banyak tidak terhingga dari Allah, tidak terhitung, tidak tersebutkan karena keburu capek nyebutinnya, keburu nggak kuat tenaganya menyebutkan nikmat yang banyak itu. Maka kata Allah, coba setelah ada afirmasi, ada pemberitahuan positif bahwa sudah kami berikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, tiba-tiba Allah mengatakan perintah fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau. Itu teh ada engkaunya di situ teh, fasalli anta, salatlah engkau, li rabbika, hanya untuk Tuhanmu yang memeliharamu, utamanya yang memberikan rezeki kepadamu, yang tadi memberi nikmat banyak itu. Salatlah untuk dia saja, tidak untuk yang lain. Berarti ungkapan syukur. Fasolli li rabbika. Setelah selesai salatmu, wanhar, sembelihlah kurbanmu, wanhar. Lalu ada afirmasi lagi setelah perintah, dua perintah tadi, salat sama kurban. Lalu tiba-tiba inna syani'aka huwal abtaru, sesungguhnya orang yang membencimu, yang memfitnahmu, dialah yang terputus, abtar, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi apa maksudnya di ujung itu? Sesungguhnya orang yang membencimu dalam bermasyarakat, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi salat sama kurban ini sesungguhnya adalah menyambungkan kita dengan rahmat Allah. Dan ada orang-orang dalam kehidupan bersosial masyarakat yang kerjaannya itu membuat keruh, kisruh, masalah, troublemaker lah kira-kira gitu. Nah, bagaimana cara solusi troublemakernya? Solusinya adalah pada wanhar. Wanhar. Bagaimana caranya? Apa artinya? Apa intinya? Saling berbagi. Belum ada air ya jam segini ya. Segi saum ya. Wanhar itu artinya dan sembelihlah kurban. Sembelihlah kurban. Untuk apa? Solusi apa dia? Solusi dari sosial masyarakat. Jadi orang yang selalu bikin gaduh, solusinya adalah dia diberikan perhatian. Nah, wanhar di situ, Pak. Oke, kita masuk ya. Sekarang tafsirnya nih. Inna a'tainaka al-kautsar. Telah kami berikan kepadamu. Ayatnya tuh kepadamu, tapi sebetulnya maksudnya adalah menurut tafsir tidak hanya Nabi Muhammad. Ka itu maksudnya itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkannya sebagian tapi maksudnya semua. Disebutnya Nabi Muhammad maksudnya adalah semua
umatnya. Berarti kalau umat Nabi Muhammad semuanya, dari orang-orang yang pertama dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, dari mulai Ali bin Abi Thalib anak mudanya, sampai nanti manusia muslim terakhir sebelum hari kiamat sehari sebelum hari kiamat. Itu umat Nabi kita Muhammad. Kata Allah, telah kami berikan kepada mereka semua Al-Kautsar, dua makna. Satu nikmat yang banyak, satu telaga di surga. Jadi di dunia dikasih nikmat yang banyak, di akhirat disiapkan surga. Surga apa yang terbaik? Surga Firdaus. Nah, itu Al-Kautsar. Telaga di surga. Ibu kalau lagi puyeng-puyeng kepala, pengennya diajak jalan-jalan kemana? Jangan Garut. Jangan kemana? Jalan-jalan kemana? Ke mall. Yang ada telaganya. Telaga itu apa sih? Danau. Yang ada danau ya. Kalau di Sumatera itu Danau Toba. Kalau di Jawa Barat nih ada danau-danau buatan kan? Misalnya di Jatiluhur, di Sumedang, di mana lagi Pak? Ciburoy udah bagus lagi sekarang kalau nggak salah. Di Pengalengan tuh, Cileunca, banyak Pak. Itu tuh tempat wisata. Saya kemarin habis touring ke Jatiluhur, nyobaan naik. Jalannya udah mulai jelek-jelek itu, tapi orang begitu banyak di situ. Hanya pengen lihat eceng gondok. Telaga ada eceng gondok. Tapi ya artinya orang tuh, saya tanya, mau apa Pak kesini? Ya Pak, menghilangkan stres, kerjaan tiap hari ke situ. Saya bilang nanti ada telaga di surga namanya Al-Kautsar. Ya inilah channel Al-Kautsar di dunia dulu aja, katanya gitu. Nah berarti Pak, nikmat yang banyak itu, coba saya selalu ulang-ulang. Kahartos ente bahasanya. Mudah kan? Sederhana mudahnya. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Mana susahnya? Nggak ada kan? Gampang, sederhana. Oke. Paham. Sekarang karaos teh. Kerasa nggak ayat ini? Sudah dirasakan sama Bapak? Kerasa banget, terasa banget, pakai banget Pak ya? Pakai banget nggak ini? Pakai banget lah. Jadi kerasa banget nikmat Allah itu besar banget sama kita tuh. Sampai ada yang kelebihan juga ngomongnya gini Bu, tapi bukan di Antapani. Ini mukjizat Allah buat saya nih luar biasa banyaknya cina gitu. Wah, kayak Nabi aja dia dapat mukjizat. Jadi bilang aja anugerah Allah. Seperti Nabi siapa Bu yang bilang gini, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Begitu Bilqis menjadi satu sama beliau itu kekuasaannya, lalu bilangnya gini, inilah anugerah Allah yang dianugerahkan kepadaku untuk menguji apakah aku syukur atau kufur. Nabi apa teh? Sulaiman bin Dawud. Fadli. Kita harus mengatakannya fadl saja. Inilah anugerah Allah. Anugerah Allah buat saya itu tidak terhingga, luar biasa. Saya nggak usaha, duit ngegolontor. Saya masih nakal-nakal makan, masih dikasih sehat sama Allah. Bener Pak ya? Luar biasa Pak. Kita ngelawan dikit sama Allah, nikmatnya nggak pernah diberhentikan sama Allah. Coba, tersehat dikasih terus. Coba luar biasa. Ini nikmat yang banyak. Perlu disyukuri nggak? Jawabannya jadinya wajib Pak. Wajib, syukur itu wajib. Syukur itu hukumnya wajib. Ungkapan syukur itu. Cara gimana syukurnya dalam rangka nikmat? Allah bilangnya fasholli li rabbika wanhar.
Kita lihat tafsirnya sekarang. Fasolli, maka solatlah. Pertanyaannya, solat apa? Kalau konteks kalimatnya dengan wanhar dan sembelihlah kurban, berarti solat apa ini? Solat sunat Idul Adha. Solat sunat Idul Adha. Wanhar dan sembelihlah kurbanmu, karena kurban itu ibadah khusus. Ibadah makhdah yang terikat sama asyartu wal masyrut. Ada syarat dan disyaratkannya. Kan harus domba, nggak boleh nyembeli kurban itu hayam gitu. Apalagi misalnya nggak boleh nyembeli apa yang boleh dimakan tapi tidak cukup buat kurban. Kuda masih boleh. Apa? Enggak. Ikan gitu ya Pak. Ikannya gede nih, ikan dedemit. Ikan dedemit. Makanya jangan tanya lagi nanti, Ustaz saya punya ikan gede boleh nggak dikurban gitu. Nah, ini an-nahr. Jadi nahru itu kurban khusus. Dia nanti bahimatul an'am. Binatang peliharaan yang sudah ditetapkan dalam agama. Dia unta, al-budna, unta, kemudian al-baqar, sapi, jamus, kerbau di kita boleh. Lalu ada kambing, ada domba, ada kibas, ada apa lagi nih? Ada kambing Jawa, ada kambing meknya, ada apa yang bulunya kandal tuh. Wah, ya domba ya Pak ya. Domba nanti boleh domba Garut, coba Pak. Oh Garut deh ya, domba Garut. Domba mana lagi Pak? Garut Tunggul boga domba teh. Itu saja. Selain itu enggak gitu. Karena dia khusus, maka sholatnya menjadi berarti sholat Idul Adha. Maka sholatlah sholat Idul Adha. Kalau baru sampai di sini tafsirnya, untuk mensyukuri nikmat itu, ada orang-orang yang sholatnya cuma 2 kali pas setahun. Idul Fitri dan Idul Adha. Cukup lah pakai sholat ini aja yang pendek. Maka tafsir yang kedua, fasolli li rabbika itu tidak hanya sholat Idul Adha, ada yang wajib dulu. Benerkan, betulkan, baguskan sholat wajibmu al-maktubah, as-sholawat al-maktubah al-khams. Sholat wajib 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Benarkan dulu, itu syukur kita yang pertama. Syukur yang kedua, salatlah Idul Adha. Gitu. Wanhar. Wanhar itu korbanlah. Sembelih kurbanmu. Sembelih kurbanmu. Nah, nanti kita masuk nih ke ibadah ini, Pak. Soal Idul Adhanya nggak usah dibahas lah, nanti udah ada yang bahas, Pak ya. Nah, wanhar. Sekarang kita masuk ke wanhar. Kalau ayat yang ketiganya itu bahwa diberitakan bahwa wanhar itu sangat efektif membangun masyarakat, menjadi masyarakat yang saling menyayangi. Karena siap berbagi ya, Pak ya. Siap berbagi. Di surat Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena untuk kupersembahkan hanya untuk Allah Rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada syarikat, dia wahdah, dia esa. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintah.
wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang pertama yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim. Kalau kita mah wa ana minal muslimin. Bukan orang pertama kita mah kan. Kalau ayat Al-Qur'an jangan dirubah. Ini mah ayat Al-Qur'an, enggak boleh dirubah. Wa ana awwalul muslimin. Tapi kalau nanti ini kita jadikan bacaan iftitah ya Pak ya. Kan ada ini bisa dijadikan bacaan doa iftitah. Maka wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi wa nusuki. Jadi syahid pembicaraannya ada pada ayat ini tuh wa nusuki. Nusuk itu ibadah kurban. Secara umum dia ibadah apa saja, secara spesifik artinya kalau kita tarik ke makna umum, dia semua ibadah. Semua tanpa kecuali. Begitu kita kerucut, kita kecilkan, kita taksis, kita khususkan. Yang dimaksud nusuk adalah, katanya, adalah ibadah kurban. Jadi kalau makna kita tarik makna umum, dia semua ibadah. Tapi begitu kita kecilkan, ternyata kita lihat DNA-nya dari kata itu. Wah, pakai DNA nih. DNA-nya kata itu, ternyata ibadahnya kurban. Jadi wanusuki di situ kita terjemahkan dan semua ibadahku terutama ibadah kurban, begitu artinya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke. Jadi kurbannya harus karena Allah. Itu disebut takwa. Nanti fungsi dari yang kita sembelih itu harus buat kiri kanan depan belakang. Ada masyarakat kita. Siapa saja, nanti kita lihat. Nah, di surat Al-Hajj, di surat Al-Hajj 34 sampai 37, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم ولكل أمة جعلنا منسكا. Setiap umat, dari mulai umat pertama sampai terakhir sampai umat Muhammad ini, ja'alna mansakan, kami jadikan, kami tetapkan ada ibadah kurban, mansak. Jadi ada kaitannya nih kalau udah mansak ini, yang Zulhijjah itu ada 2 ibadah kan Bu ya? 1 ibadah haji ya, 2 ibadah kurban. Nah, kita yang tidak haji, kita terikat sama kurban. Yang sedang haji, dia nanti terikat sama hajinya. Boleh juga mengikatkan diri dengan kurbannya, tapi dia sudah cukup dengan terikat dengan ibadah hajinya selama pelaksanaan haji di masyairil haram. Kita ada masyarnya, mereka ada masyarnya. Nah, oke, masyar itu tempat syiar. Kita lihat
liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sembelihlah kurbanmu dari mansak itu, sebut untuk menyebut nama Allah, ingat sama Allah. Artinya apa? Menyebut nama Allah ala ma razaqahum, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Menyebut nama Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, apa namanya itu? Syukur. Ibu menyebut nama saya karena saya sudah beri ibu duit 1 M misalnya. M itu 50.000 M teh. 5.000. Sudah kasih sebut, ibu nyebut misalnya Pak Edi, kenapa nyebut Pak Edi aja? Terus ngasih duit 1 M, 50.000, Pak Edi. Itu ucapan apa namanya? Syukur. Apalagi dengan memujinya, Pak Edi baik banget. Eker mah kasep. Siapa Edi teh? Ya pun lancet, cenah kitu. Oh, suamina. Pantas dibilang kasep. Kan gak boleh nyebut kasep suami orang, betul gak? Apalagi di depan suami sendiri. Bisa langsung diceraikan, itu bahaya. Dan bagi seorang ibu mah yang paling kasep teh carogen alers teh. Halo, betul gak? Betul gak ini ibu? Itu ibadah ya teh, betul teh ibu? Teh yakin ya. Cik bapak ayeuna banyak nu panggelisna teh aya kecuali pamajikan orang. Betul nggak Pak? Nah, bagus kan bapak betulnya teh yakin. Ibu-ibu masuk malu-malu. Kalau bapak-bapak malu-maluin. Min bahimatil an'am. Oke ya, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, dan kepadanya lah kita bertaslim, berislam, tunduk. Kalau dia memerintahkan nggak ada kata lain. Sami'na wa ata'na. Labbaik ya Allah, aku datang. Talbiyah, labbaik ya Allah. Begitu perintah, labbaik. Sini labbaik. Sini berkurban, labbaik. Sini haji, labbaik. Wah, itulah dia. Sami'na wa ata'na. Kami dengar panggilanmu ya Allah, perintahmu ya Allah, kami taat. Begitu nggak kita Pak? Insya Allah. Nah, orang yang kayak gitu tuh, yang barusan itu, wabasyiril mukhbitin. Beri kabar gembira, bahagialah dia. Siapa dia? Orang mukhbit, orang-orang yang tunduk hanya kepada Allah saja. Tapi saya tunduk kepada caroge Ustaz. Nah, tunduk kepada caroge dalam rangka tunduk kepada Allah. Ini tuh semua punya caroge. Ibu, saya sebut caroge kayak nggak ada getaran hati. Sebab begini Pak, Bu. Kalau yang ada di hati itu bergetar, gitu ya. Nah, karena kebesaran Allah, rasa syukur kita ada di hati, maka allazina idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi tanda mukhbit itu yang pertama indikatornya adalah hatinya bergetar kalau ada hubungannya dengan Allah. Siapa yang nyuruh Allah langsung bergetar. Kalau yang lain hare-hare. Begitu Allah bergetar. Oh iya. Mah udah ada panggilan. Dari siapa? Dari tetangga. Dari Allah. Gitu. Wassabirin ala ma asabahum. Yang kedua indikatornya sabar atas segala kesulitan, musibah yang diberikan ataupun kesenangan yang dikasih. Sabar. Ini kan lagi dikasih kesenangan kita ya Pak ya. Coba, kesenangan bukan sekarang nih. Ini ibu lagi pengajian gini disiksa apa diberi kenikmatan ini? Disiksa. Ya Allah, itu mah 1 jam udah dikasih siksa di masjid tadi teh. Ada yang bilang gitu tuh. Padahal ini kesempatan ini. Ya enggak? Anugerah. Sabar itu adanya pada
Yang baik ada pada yang buruk. Dua-duanya ada. Harus sabar nggak waktu sholat? Jangan bilang gini, sabarnya hanya waktu sakit aja. Memang kalau sehat nggak ada sabar? Harus sabar, bener nggak? Orang yang nggak sabar itu, kan sabar itu ada yang bilang orang Sunda mah sabar itu segala bararu. Sabar. Begitu tidak sabar teh, lagi sehat karena nggak sabar segala didahar. Betul nggak? Segala dimakan Pak. Lagi sehat nih, lagi sehat, lagi punya duit, lagi kaya, segala dimakan. Apa akibatnya? Sakit. Melanggar enggak? Melanggar hukum Allah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, boleh, silakan yang halal saja. Tapi jangan berlebihan. Begitu berlebihan, mulai dia menimbun penyakit. Jangan sangka waktu kita makan jelek pada masa muda dulu itu enggak ada akibat pada saat tua kita. Ada Pak. Tersimpan dia. Gak bisa dikoreksi kecuali sedikit. Bisa dikoreksi. Ada itu. Jadi potensi-potensi berat di kemudian hari itu wah bakal ketemu di ujung-ujungnya itu. Mulai terasa nih masa muda dulu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Ada asam urat kah, ada kolesterol kah, ada gula kah ya Pak ya. Penyakit kita semua itu. Ya, maka langganan itu amlodipin, atorvastatin, metformin, apa ya, allopurinol, mulai itu konsumsi itu Pak. Karena masa mudanya kurang baik, kurang soleh. Kenapa disebut kurang soleh? Kurang sabar, gitulah pokoknya. Kurang sabar. Sabar jangan dimakan, sabar. Nah, nanti kalau udah nggak gitu, nanti masa tuanya dipaksa sabar, bener nggak? Dipaksa itu teh, nggak boleh, hayang. Temen, duren enak gak duren? Sama apa enaknya duren tuh? Ya ketan tuh apa namanya yang pakai dimasak di bambu awi itu? Lemang, wah mantap itu Pak Haji. Mantap nggak? Gimana yang kolesterolnya tinggi, semuanya tinggi tadi itu? Wah, udah tidak mantap lagi itu. Udah, cuman diliatin aja lah, ya. Dia beli yang banyak, duren, yang montong siapin di rumah tuh, diundang semua orang. Dia nggak makan, apa dia bilang? Maaf ya, saya nggak makan, saya hanya menyiapkan saja. Terus Anda menikmati apa? Saya menikmati ngelihat Bapak menikmati. Begitu. Dia cuma muter aja ngeliatin ini masak. Silakan Pak. Wah, nikmat Pak ya. Alhamdulillah. Itu udah nikmat banget bagi dia. Kenapa Bapak gitu? Ya saya harus sabar sekarang. Loh, memang kenapa? Dulu saya kurang sabar. Kata dia gitu. Waktu masih muda. Kalau Bapak ini sabar semua kelihatannya ini. Dari muda sampai tua. Betul nggak Bu? Kalau nanya sabar sama tidak sabar, tanya ibunya. Gak sabaran. Wal muqimis shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan selalu memberi infak, sedekah, memberi nafkah, infak, sedekah. Sebagian dari harta yang telah Allah berikan. Jangan pelit cap jahe. Jadi harus syukur dan memberi nafkah, infak dan sedekah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan unta. Nah, di sini ada unta, Pak. Unta. Hewan kurbannya. Ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kami jadikan bagi kalian termasuk syiar Allah. Bagi kita yang berkurban, syiarnya adalah unta. Bagi yang haji, syiarnya adalah min masyairillahnya apa? Mina, Musdalifah, Arafah. Jelas, Makkah, Madinah. Makkah. Min sya'airillah. Syiar Allah. Kata Allah apa? Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ
haram. Masy'aril haram itu Muzdalifah. Termasuk Mina, Arafah, itu Masy'aril haram. Kalau kita apa? Unta kurban. Berarti di unta ini, kata unta maksudnya kalau di Indonesia mah pan hese orang teh. Tariknya. Nah, unta di sana, di kita boleh apa? Karena unta nggak ada. Sapi, domba. Pertanyaannya dalam kurban lebih afdol mana? Kurban sapi atau unta? Kambing atau sapi? Diurang. Ya dua-duanya. Tapi maksudnya lebih di antara dua-duanya lebih mana? Kalau kita lihat pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu senang sekali dengan daging domba. Itu yang kelihatannya di segi itu kita nggak nyunah deh. Orang mah karena hipertensi kabeh. Kunaon teu kambing. Aduh, karena naik ya. Karena nggak sabar teh waktu maksud mudanya tadi. Padahal kata Nabi lebih afdol domba daripada sapi. Nah, sekarang kita lihat pakai kacamata yang lain. Kacamata itu tadi kacamata ittiba'il rasul. Sekarang kacamatanya kacamata asas manfaat. Diurang. Karena sudah diteliti hampir 70% di kita itu kalau sapi mengkonsumsi sapi itu nggak masalah, gitu kira-kira dia, nyaman-nyaman aja. Tapi begitu domba mikir heula. Maka di kita berarti pakai kacamata yang satu lagi, jangan pakai afdol bahasanya. Kalau itu agama, istilah agama, pakai bahasanya adalah lebih baik. Nah, jadi di kita lebih baik sapi. Kenapa? Karena yang mengkonsumsinya lebih banyak menyenangkan banyak orang, begitu kira-kira ya Pak ya. Jadi bahasanya gitu, kalau lebih afdol domba, kalau lebih baik sapi. Tapi kalau pakai kalimat budna, onta coba. Persoalannya onta di sini nggak ada, betul nggak? Nah pertanyaannya gini, bisa nggak ini sebetulnya challenge dari Allah? Challenge dari Allah. Sudah dijawab belum challenge ini Pak? Bagi para pengusaha. Pertanyaan saya, bisa nggak unta diternak di Indonesia? Bisa? Nah, berarti mengapa tidak untuk orang Indonesia bisa mencoba berternak unta? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kurban. Satu saat kita bisa berkurban budna di Indonesia. Tidak hanya di Arab Saudi. Cik, Bapak yang siap mana? Yang jadi investor. Kan melaksanakan ayat, Pak. Bener ya, Pak ya? Mudah-mudahan Pak ya ada yang dari sini, dari Baitul Mu'min. Dia termasuk syiar, kata Allah. Syiar agama. Lakum fiha khair, banyak kebaikannya dari onta itu. Ada pelajaran sikapnya, ada konsumsi dagingnya, ada semuanya. Nah ini jadi bahasan dalam nih satu saat. Nanti kita undang tuh ahli gizi, ahli segala tuh Pak. Peternakan, nah kita undang tuh Pak. Bagus membahas ini tuh. Fadhkuru smallah 'alaiha shawaf. Kalau sudah menyembelihnya, hewan kurban, kalau di kita karena nggak ada unta, tadi pengganti unta, sebutlah nama Allah. Nggak boleh tanpa menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gitu. Nah itu sudah menyebut nama Allah. Lalu sembelih dia. Shawaf ketika ontanya sudah siap disembelih. Fa idza wajabat junubuha. Kemudian dia sudah tewas, sudah tersembelih banyak. Sudah miring, sudah tidur dia di atas bumi. Fakulu minha, maka makanlah oleh yang berkurban, minha sebagiannya. Wa atimul qani'a, berikan kepada orang yang berkecukupan sebagiannya. Wal mu'tar, berikan kepada orang yang kekurangan sebagiannya. 3. Yang nyembelih, yang korbannya, yang orang kaya, orang berkecukupan, dan
orang miskin. Kita lihat sekarang, kalau penyembelihnya, berkorbannya, dia punya hak makan. Kalau ada ayatnya, maka harus makan. Menunjukkan bahwa apa yang dikurbankan itu dia juga mengkonsumsi. Gitu ya Pak ya. Yang kedua, orang yang berkecukupan. Ini jadi hadiah. Hadiah kita. Menambah dekat kita sama teman-teman sahabat kita, orang-orang yang the have. Yang ketiga, al-mu'tar. Orang-orang yang kekurangan. Orang yang meminta-minta untuk kebutuhan hidupnya, al-mu'tar. Jadi bagi 3 Pak. Nah sekarang ukurannya apa menurut ulama? Kalau yang fakulu minha, yang mudhohinya, yang menyembelihnya, itu maksimal sepertiga. Maksimal. Sebaiknya mah seadanya aja. Ya jangan gini. Jangan nitipin kurban, lalu domba misalnya 1 ini domba. Mak ini titip Pak ya. Ya siapa namanya? Pak Edi. Oke. Pak Edi, ayah Pak Edi kan ini ya. Nah, untung tuh ayah, alhamdulillah. Nah, begitu disembelih mau apa Pak? Bapak karena dalam agama boleh fakulu minha. Ya udah, saya minta itunya ya, kakinya, pahanya. Depan belakang Pak? Ya depan belakang. Kata dia gitu. Terus apalagi dia bilang, udah ya Pak ya. Nah, saya minta kepalanya juga. Saya minta itunya juga. Hatinya. Saya minta itu juga. Jangan diminta semua lah. Nggak boleh. Nanti panitia bilang gini, kalau semuanya pengen semuanya, Bapak sembelih aja sendiri sana. Nggak boleh. Jadi yang berkorban itu, dia syaratnya hanya untuk bahwa dia makan apa yang dikurbankannya. Bersama-sama orang lain. Jadi nggak usah banyak. Nggak boleh melebihi dari 1/3. Nggak boleh. Diminta semuanya begitu. Jadi apa itu yang boleh diminta? Boleh mau apanya saja. Kalau biasanya di satu panitia, udah kita kasih kakinya aja kalau domba ya, kaki 1. Udah. Jadi jangan semuanya diminta. Jika kita harus ngukur, memang domba saya berapa kilo Pak? Kalau dombanya misalnya berapa Pak? Domba itu berapa kilo sih? 25. Kalau 25 berarti sepertiganya berapa? 7. 8. Nah, paling banyak 8 kilo. Itu udah banyak banget gitu loh Pak, udah berlebihan. Yang bagus tuh gini, Bapak mau apa Pak? Telinganya aja 1. Jadi zolim dia, mudhohi itu kalau dia mengambil lebih. Zolim, tidak boleh. Dia ngambil sedikit aja. Bapak mau apanya? Saya dikasih panitia aja apa aja. Oke, makasih Pak ya, nanti dikirim. Kasih dagingnya aja 1 kilo. Alhamdulillah. Kita ikut makan menikmati. Boleh nggak dia nyembelih sapi tapi mintanya domba? Nggak boleh, janganlah. Ya apa kurban dia yang diberikan. Ya Pak ya. Yang kedua namanya al-qani. Qani itu teman sahabat. Jadi Pak dari 3 ini berarti kurban itu bisa dinikmati oleh semua orang di masyarakat itu. Semua rumah. Jadi Bapak nggak boleh nolak kalau cuma dapat 1 canting kecil gitu ya. Jangan ditolak. Itu tanda hadiah, tanda kasih sayang Pak. Alah merek nu kieu. Nggak boleh. Jadi karena semua harus ikut merasakan kalau dari sini Pak. Yang paling banyak itu sebaiknya berbagi itu pada al-mu'tar yang memang membutuhkan. Nah, kira-kira adilnya Pak. Kita kalau 10 Pak ya, 10. Kita dapat bagusnya berapa? Kalau 10 kilo nih Pak. Yang mu'tar itu kira-kira yang mudhohi itu, yang menyembelih itu berapa bagusnya? Kalau kan 3 mah jelas itu maksimal ya. 3 maksimal. Berapa kira-kira? 1 ya Pak ya. Kalau 10 nih Pak, 1 ya Pak ya. Nah buat hadiah, buat teman-teman sahabat yang kayak nih 2. Berarti yang buat al-mu'tar ini bisa 7. Atau yang mudhohi 2. Yang hadiah 3, 5. Ya Pak ya, baru al-mu'tar 5. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, kita sebagai orang yang mudhohi, yang menitipkan hewan kurban, harus tahu
Saya kira nanti panitia itu jadi bingung kalau Bapak nggak tahu. Gitu. Oke Pak ya. La yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai dagingnya kepada Allah. Darahnya juga nggak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaannya, nanti pahala ada pada ketakwaannya. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tadi mukhbitin, sekarang ujungnya begitu dia menyembelih kurban sesuai penyelenggaraannya, pembagiannya sama aturan agama, dia jadi muhsinin. Muhsinin. Yang di atas tadi mukhbitin, ujungnya di ayat 37 adalah muhsinin. Kita mulai tunduk dulu kepada Allah dengan ungkapan syukur melalui ibadah salat Idul Adha dan kurban, surat Al-Kautsar Pak ya. Maka kita akan membentukkan diri kita, memasukkan ke dalam golongan muhsinin, orang yang ihsan. Ini orang terbaik. Muhsin itu terbaik. Kan 3 Pak, pernah saya bilang, yang sederhananya 3. Ibu-ibu ingat ya waktu itu ya? Masih ingat gak Bu? Ini terlalu banyak ke Garut nih. 1 zolim, 2 adil, 3 muhsin. 1 zolim, 2 adil, 3 muhsin. Saya ulang sekali lagi nggak ada lebih nih. 1 zolim, 2 adil, 3 muhsin. Gampang ya? 3 doang itu. Nah, kita masuknya kemana? Saya lihat sekarang sederhananya. Kalau zolim, dia mengurangi kewajiban. Zolim mengurangi kewajiban. Zolim harusnya hadir jam 7, dia hadir jam 9. Zolim kan? Harusnya kasih 10.000, dia ngasih 5.000. Zolim kan? Nah, sekarang adil. Apa adil? Pas. Harusnya jam 7, jam 7. Jam 9, jam 9. Harusnya 10.000, 10.000. Sekarang muhsin, dilebihkan. Harusnya jam 7, setengah 7 udah ada. Gitu kira-kira Pak. Harusnya pulang jam 4, jam 4 lewat 5 menit baru dia pulang. Muhsin. Harusnya 10.000, 12.000 dia kasih. 15.000 dia kasih. Namanya muhsin. Bagus yang mana Pak? Muhsin. Muhsin. Kalau mau terbentuk sikap perilaku muhsin, besok Idul Adha kita siap berkurban. Oke Pak ya. Nah, kurban itu kewajiban. Syariat menetapkan dia hukumnya sunnah muakkadah. Hanya Imam Hanafi yang mengatakan wajib. Dari 4 imam Hanafi wajib. Imam yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Berarti resikonya apa kalau tidak berkurban? Bagi dia yang mampu tapi tidak berkurban, kalau Imam Hanafi haram, berdosa besar. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali dibenci saja. Makruh jadinya. Ya kan? Tidak disenangi oleh Allah, berarti enggak dapat cinta Allah. Terdapat cinta Allah kita berkurban. Siapa orang yang punya kelebihan rezeki tidak mau berkurban, la yaqrabanna musallana. Jangan dekatkan tempat salat kami. Itu indit, pergi. Jangan masuk masjid. Jadi syarat masuk masjid adalah siap berkurban. Berapa harganya Pak? 4 juta. Berarti kalau 4 juta dibagi 365 hari, 12.000 sehari. Syukur tiap hari kita 12.000. Simpen setiap hari 12.000 sekali 365 hari. Jadi 4 juta, jadi domba deh. Terima kasih sama Allah. Mudah nggak? Gampang. Nah sekarang kalau seminggu sekarang, ngumpulan seminggu di hari Minggu aja Cak. 12 hari kali 12.000 kali 8. 150.000 ya? 150.000 seminggu. Terus tertib Pak, tertib. Itu udah syukur tiap hari, membangun kepribadian syukur tiap pekan. Lalu nanti ini dia hak Allah sudah diniatkan, disembelihkan kurbannya. Dahsyat nggak Pak?
Itu yang dahsyat luar biasa. Ustadz boleh nggak syukurannya sekaligus saja kayak di akhir? Nah itu sebetulnya mah kurang pol. Karena berarti hari-hariannya itu nggak inget dia, ingetnya tuh nanti, Pak kita kurban nggak? Lila kene nanti aja. Nah paling bagus itu kalau ibu udah ingatkan si bapak, Pak tahun depan habis selesai kurban nih tahun ini, habis selesai, langsung kita bilang, Pak yang tahun depannya gimana Pak? Kita simpen lagi tiap hari 12.000. Gitu Pak. Jadi akan membangun kepribadian, kan itu yang penting, gitu ya. Nah, kemudian hukumnya tadi sudah sunnah muakkadah. Kemudian boleh nggak berkurban buat orang lain? Boleh. Kan kalau ada satu keluarga 5, keluarganya kan yang mampu tuh bapaknya, bener nggak? Kata bapaknya, udah kita berkorban 5 ekor ya tahun ini ya. Bapak punya uang, alhamdulillah. Kata Rasul, kita berarti semuanya boleh masuk masjid. Udah 5 ekor dia. Setiap jiwa dari rumahnya itu diniatkan berkurban. Store nama-namanya, tek selesai. Minimal hadisnya adalah ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Pada setiap tahun, setiap satu keluarga satu. Nah sekarang minimal keluarga berkecukupan, cukup. 1 tahun itu satu keluarga satu. Ini keluarga Edi. Kalau tadi mah Pak Amir, keluarga Amir 5 ekor, anak-anaknya disebut nama-namanya, istri sama anak. Istrinya 1 atau 2? Berarti kalau 2 6 berarti, ya enggak? Gitu ya Pak ya. Karena anaknya 3. Jadi, nah gitu. Kalau jadi minimal satu rumah satu RT berapa rumah? 1 RT 2 rumah? 50 ya, 50. Berarti di 1 RT aja ada 50 ekor. Lihat aja satu perumahan, 50 ekor 1 RT gitu Pak. Kalau 1 RW kan sekitar 300-an Pak ya? Ya, sebetulnya 250, berarti 250 ekor. Itu ukuran minimalnya. Ungkapan syukur masyarakatnya. Kalau udah itu jadi target pertama Pak, begitu terpenuhi, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sudah kumpulan orang-orang muhsin. Dari muhbit ke muhsin, insya Allah. Gitu. Boleh nggak yang sudah meninggal kita korbankan? 4-empatnya imam boleh, kecuali Imam Syafi'i yang bilang gini, kalau pakai wasiat silahkan sembelihkan. Kalau nggak ada wasiat mah udah aja. Tapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali bolehkan, silahkan. Yang udah meninggal sembelihkan korbannya atas nama dia. Gitu Pak. Boleh. Gitu. Oke ya. Jadi ada kurban wajib nggak? Ada. Kurban apa namanya? Nazar. Pada saat kurban nazar, apa yang membedakan dari kurban yang lain? Tidak boleh ikut memakannya. Nazar itu korbannya tidak boleh, si penyembelihnya, orang yang berkurbannya tidak boleh ikut memakan dagingnya. Pak, ini mah daging kurban. Makanya nasihat saya yang terakhir Pak ya, buat panitia tanya, begitu datang dia menitipkan dombanya ya Pak ya, Pak punten Pak ya, boleh saya tanya, boleh, ini nazar bukan? Oh bukan, ini mah sunnah aja. Oh ya udah, yang sunnah mah sudah biasa saja. Dia dapatnya kayak tadi bagiannya. Tapi begitu dia bilang ini nazar keluarga kami, maka satu keluarga dia tidak boleh menikmati dagingnya. Maaf ya Bapak, berarti tidak kami kirim sesuatu dari daging Bapak. Tapi Bapak dapat dari kurban yang lain nanti, karena Bapak bagian dari masyarakat sini. Gitu ya Pak ya. Itu saja. Ada yang ditanya Pak? Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertiga.
Iya. 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 Boleh. Pak mau apa? Tapi panitia bakal tahu nanti berapa ukuran yang dia minta. Kalau dia berlebihan mintanya, maaf Pak ya, Bapak punya apa namanya? Punya hak segini. Berlebihan nanti dikasih, Pak cuma segini saya minta ini yang penting aja Bapak mau milih yang mana. Karena kalau begitu dipenuhi semua itu melebihi keseharusannya. Nanti jadi tidak benar menurut syariat kurban gitu. Jadi iya, tidak. Oh, nggak boleh marah-marah karena ya nggak boleh. Jadi ya namanya kita kan sodako ini berkurban, berterima kasih sama Allah ya Pak ya. Sebetulnya mah nggak dikasih juga kita nggak apa-apa. Tapi panitia bakal nawarin, Bapak minta apa Pak? Nggak usah saya mah. Nggak, Bapak minta satu aja dikit. Karena dalam Qur'annya ada, Bapak minta satu aja apa? Tanda bahwa Bapak bersyukur, Bapak menitipkan. Nggak boleh nggak minta Pak, harus minta. Tapi sunahnya minta gitu. Tapi jangan semua diminta gitu, ya Pak ya. Ini makanya ini ilmu Pak ya. Jadi kita nggak boleh juga bersandar sama kebiasaan yang mungkin tidak nyunah. Jadi sekarang kita lempengkan lah kira-kira begitu. Nah yang nyunahnya gitu. Maaf ya, saya nggak usah dikirim ke saya. Bapak ini harus, Bapak minta apa? Kuping aja ya Pak ya, kuping. Atau cokor lah, misalnya atau apa gitu ya. Oh ya, terserah panitia aja lah ya, terserah panitia. Saya sudah serahin sama panitia kok. Terserah. Bagaimana syariat mengaturnya, saya ikutan saja. Itu paling bagus. Oke Pak ya. Kalau kita pengen menikmati lebih banyak, ya kita beli aja nanti di luar dari hewan kurban. Kita beli aja ke pasar baru pengennya segala macam, jangan minta semuanya dari hewan yang sudah kita titipkan buat Allah. Itu siap berbagi di situ. Kalau buat pribadi beli aja. Kalau pengen lebih begitu maksudnya ya Pak ya. Saya nggak ngerti nih ya. Di luar yang sepertiga tadi. Iya. Kurban ini minta misalnya kepala, Iya. hati. Iya. Itu di luar yang sepertiga tadi. Ya lebih berarti itu. Nggak boleh. Makanya dari panitia ditawarin. Iya. Mau apa? Misalnya saya minta kepala aja. Kepala aja. Atau misalnya hati. Iya. Lalu kebanyakan misalnya tulang iga itu. Iya. Di luar itu, maksudnya di luar itu. Nah, di luar itu nggak boleh. Pokoknya kalau volumenya jadi lebih itu nggak boleh. Ya Pak ya. Jadi mintalah yang seharusnya. Jadi maksudnya ditawarin sama panitia di luar yang seperti Harusnya panitia tidak nawarin. Nah, kalau gitu panitia yang harus diberitahu gitu ya Pak. Udah Bapak itu udah jangan tawarin lagi, udah dapat dia. Gitu kan? Selesai. Oke. Sepertiga itu kan maksudnya dia kebagian satu paha. Iya. Iya. Nawarin lagi. Kira-kira melebihi sepertiga nggak? Kalau melebihi nggak boleh. Kalau masih dalam rentang sepertiga nggak apa-apa. Jadi kalau masih kan itu masih betul nggak usah ekstrim gitu ditimbang itu, tapi kelihatannya udah berlebihan Pak gini gitu. Tapi kalau masih dalam rentang seperti nggak apa-apa. Mau minta apanya saja boleh, asal tidak melebihi itu. Gitu. Tapi jelas nggak ini Pak? Jelas ya? Ya sapi kan cuma 4 kakinya, orangnya ada 8 coba. 7. Saya jadi lebih ngomongin 8, 7. Coba terus gimana? Kan nggak bisa orang semuanya minta kaki kan Pak? Jadi makanya yang sudah menitipkan itu apa saja yang dikasih dari panitia itu sebetulnya. Panitia juga jangan terlalu proaktif menanyakan segala gitu, enggak. Maka udah ditetapkan panitia tetapkan aja. Enggak usah kaki lah, karena kaki itu akan jadi satu berlebihan, dua misalnya
Sapi ini ya, kaitan sama sapi Pak ya. 2 misalnya kan nanti jadi Pak iri-iri di antara 7 orang tuh. Udah kasih sapi yang lain aja, daging aja. Daging murni aja. Berapa ditetapkannya satu sapi bagi 7 gitu, kira-kira gitu. Iya. Iya. Iya, gitu menurut saya. Bagusnya gitu. Jangan juga semuanya minta lidah. Lidahnya cuma 1. Iya. Maksudnya gini Pak Ustadz, kalau kurbani yang pertama yang sapi nih, kalau sapi diterapkan dari panitia itu 3 kilo daging gitu. Iya. Itu utama yang dikasih sama panitia. Iya. Nah, di luar dari itu biasanya tambahannya, Pak saya minta kaki, Pak saya minta iga, Pak saya minta lidah. Nah, Orang yang sama. sama gitu. Iya. Kalau kambing pun 1 paha, mungkin 1 paha, Iya. kalau kambing dia 1 paha. Iya. Nah, itu yang kami tegaskan bahwa kurbani kan udah jatahnya dari panitia 3 kilo, Iya. 3 kilo Daging. itu. Mm. Gitu. Nah, itu tambahannya itu bolehkah diminta gitu atau dikasih gitu. Yang 3 kilo tadi melebihi itu nggak? Udah cukup nggak ya sepertiga dari Yang daging? kami tanyakan maksudnya 3 kilo itu apakah itu melebihi dari sepertiga untuk sapi atau bagaimana, atau kebanyakan atau bagaimana? Ya, makanya ditimbang sapinya. Terus nanti kan dia sepertiga nggak? Kalau dia kelebihan udah nggak boleh. Bapak tahun ini maaf karena sapinya kecil, sakit dari bapak, itu yang kami tetapkan itu udah cukup, jadi nggak bisa minta yang lain. Kalau minta yang lain kami penuhi, tapi dagingnya nggak, gitu misalnya. Kan begitu jadinya Pak. Sapi itu kan ditimbang misalkan 400 kilo. Iya, Dia jadi daging iya. itu 30% dari 400 kilo. Jadi, Jadi 120. 120. Sepertiga dari 120. Ah, Itu 40 kan? ah, 40 kilo. ah. 40 kilo ini kan belum tentu. Iya. 40. Kalau sepertiganya ya. Iya. Kalau udah sepertiga. Berarti kan udah habis tuh Pak. Sudah habis, maka jadi nggak boleh lagi minta, gitu. Jadi Bapak akan kurangin nanti didapatkan lagi. Ya, Harus dikurangi dagingnya. ya. 40 lebih 7 tadi. Iya. Kalau boleh minta yang lain. Oke deh Pak ya. Supaya apa? Supaya berkah Pak. Kita bersedekah, kita berkurban benar gitu. Dan kalau dijelasin hukum syariahnya, nanti semuanya pada tahu kan, pada ikhlas, jadi semuanya nggak ada masalah. Kan kadang-kadang jadi adu ilmu Pak, adu pengalaman, adu apa gitu ya, adu keinginan kan jadinya begitu. Ya nggak bisa, kalau soal agama harus kembalinya ke syariah agama. Nah kalau nanti mau sendiri-sendiri mah itu tinggal ya mau beli apa. Saya mau ada hajat nih, jadi saya pengen korban saya mau ada hajat di rumah. Yang mau dewa, yang hajat mah. Kira-kira begitu ya Pak ya. Ya boleh Bu. Iya. Ya, ditetapkan ibu sapi 1, sapi 2 aja gitu oleh panitia, Pak. Ya, nggak apa-apa, itu panitia nanti urusannya ya, Bu ya. Nggak masalah, sepanjang dia sapi. Kan ditetapkannya sama panitia. Ya, saya panitia, saya kecuali kalau Ibu, Pak, saya pengen yang ini nih, Pak. Sapi saya yang ini, Pak ya. Saya yang ini, Pak, maunya, Pak. Nah, kasih yang itu nanti. Tapi kalau ibunya, Pak, Bu, nanti sapi pertama siapa ini? Udah sini aja, ini. Oh ya, nanti dia dari situ dapatnya. Maka selesai satu disembelih, si pembagian untuk mudhohi itu dia segera bekerja, Pak. Begitu daging sudah turun tuh. Dia bekerja, siapin tempat-tempatnya, alat-alasnya, cet, ini beri nama langsung. Ini Pak Anu, Bu Anu. Yang tadi sudah tertulis namanya di situ. Ya, sebaiknya mah tetap sesuai sama niat yang sudah disembelihkan. Iya. Ya, makanya gitu. Makanya supaya cepat gitu, begitu turun daging tuh, Pak. Turun daging tuh. Sudah bagian mudhohi pertama itu. Siapkan wadah misalnya besek, Pak ya.
beseknya, set timbang, ini beri nama langsung. Itu paling efektif. Setelah diberi nama langsung, jangan nunggu nanti selesai. So panitia langsung antar ke rumahnya, gitu Pak. Selesai. Cet. Jadi nggak ada lagi di lokasi itu. Jadi yang diusahakan yang mudohi dulu. Nah, mudohi dulu selesaikan. Supaya nanti kan yang lain-lain mah bebas Pak. Selesai, nanti ada serah terima Pak ya, si panitia itu pakai motor, langsung. Itu bagus, kecuali nggak ada orangnya, titip ke Pak RW. Oh, panitianya. Panitianya biasanya kan nyawa jagal kita nih Pak Ustaz. Iya. Biasanya yang bagian menurunkan bagian besar itu kan jagal ya. Kan bisa ditentukan waktunya. Iya, tapi panitia nih Pak bagian distribusi ya. Iya, distribusi. Kalau saya di sana saya ngaturnya gitu, di bagian distribusi itu pertama dia keharusannya adalah membawa yang mudohi itu. Udah siapin besek-beseknya, gitu selesai. Ini yang siapa saja namanya ini. Terus udah turun dagingnya, sudah siapkan buat yang mudohi, langsung siap. Jadi nanti udah tinggal bebas sisanya, gitu. Kira-kira gitu. Kecuali kalau kekurangan tenaga, nggak tahu saya. Itu mah teknis Pak ya, itu mah teknis banget. Ya Pak. Izin Pak, bolehkah ada yang kurban kambing, tapi dagingnya minta sapi? Tadi udah ya di awal. Jangan. Dia bagian ini bukan sebagai mudohi kalau mau juga. Nanti dapatnya kan dia sebagai warga. Kalau bagian mudohi jangan, tidak boleh lah. Ya Pak ya? Jelas, oke? Ya. Boleh kan kita bisa lebih dari sepertiga bagian kita gitu ya. Iya. Tapi dengan dia kita nanti akan membagi ke saudara gitu. Ya, mengambil dari situnya jangan yang bagian mudohi Pak. Jadi nanti ada canting-canting yang minta. Ya misalnya ini bagian mudohi udah selesai Pak ya. Nanti saya minta ya karena saya yang bagian buat warganya yang lain, canting-cantingannya ya Pak ya, istilahnya gitu ya. Saya minta 10 ya, kalau saya mau ada bagi orang di luar dari perumahan kita. Nah, kayak gitu. Nanti tinggal kesepakatan sama kalau 10 nggak Pak, ada paling 7 ya Pak ya. Paling kayak gitu. Jadi nanti kan ada gini Pak, kan karena ini hadiah namanya koni itu hadiah saya sebagian mau buat orang sini, tapi ada orang yang keluar dari RW kita misalnya. Nah itu boleh diminta Pak. Tapi jangan tidak, kalau tadi kan bagian dari mudohi aja itu mah. Tapi kalau bapak mudohinya mau dikasih orang juga nggak masalah. Nggak masalah maksudnya. Kalau yang buat orang lain mah nanti bentuknya udah akumulasi cantingan semua isi ya Pak ya. Udah cukup Pak ya, saya mau ada khutbah nikah ini makanya saya agak rapih gini, mau ikutan pakai celana nanti di sini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.